Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas Wan. Saya dari channel YouTube Mang Dana Tukang Buku mengucapkan selamat membaca. Sudut pandang Adam. Cukup, teriakku menengahi pertengkaran antara Ayu dan mamaku juga Claudia. Mereka bertiga cukup membuatku pusing 7 keliling. Padahal aku pulang untuk mengambil berkas penting perusahaan papanya Ayu. Karena aku sudah tidak bekerja lagi di sana, jadi aku harus mengembalikannya. Berkas itu sangat penting dan juga rahasia. Dulu papanya Ayu mempercayaiku untuk menanganinya. Sekarang semuanya telah berbalik. Cukup, kalian sudah besar, sudah tua, jangan seperti anak kecil, bentakku lagi. Mereka hanya terdiam, tidak berani lagi membuka suara. Hanya tatapan mereka yang beradu seakan ingin bertarung. Sekarang, kembalikan semua yang kalian ambil di rumah ini, seruku pada Mama dan Claudia. Enggak, Mama nggak mau. Kamu kan tahu sendiri Mama udah lama nggak pernah lagi belanja barang bagus. Rengek Mama, tangannya memegang erat tas yang dipakainya. Kamu juga, bentakku pada Claudia. Dia hanya menggeleng kuat, ekspresinya sama dengan Mama, takut. Kok kamu malah belain dia sih, Mas? Jangan bilang kalau kamu udah cinta sama dia, rajuk Claudia yang membuat kepalaku tambah pusing. Bukan masalah cinta atau tidak, kalian sadar nggak kalau tindakan kalian ini bisa dilaporkan tindak pidana? Geramku pada Claudia dan Mama. Kamu bujuk dong si Ayu itu biar ngasih semuanya ke Mama. Lagian dia durhaka tahu kalau nggak nurut sama suami. Elak Mama yang masih bertahan dengan pendapatnya. Sebentar lagi, dia bukan lagi suamiku, Tante, sahut Ayu. Entah mengapa ada perasaan sakit ketika Ayu berbicara seperti itu. Ada sesuatu yang menyentil hatiku ketika aku membayangkan akan segera bercerai darinya. Dasar rakus, hardik Mama marah. Cukup, aku bilang kembalikan, teriakku. Kesabaranku benar-benar diuji saat ini. Bagaimana tidak, aku harus menerima kenyataan jika aku hanyalah alat untuk Mama dan Papa mendapatkan uang. Aku harus merelakan hidupku untuk mereka, padahal aku juga memiliki mimpiku sendiri. Akhirnya karena melihatku marah, Mama dan Claudia membuka tasnya kasar dan melempar semua perhiasan Ayu yang mereka ambil. Ayu dengan sigap mengambil perhiasannya di lantai. Merasa kasihan, aku pun ikut berjongkok untuk memungut benda mahal itu. Ngapain kamu, Mas? Tanya Claudia saat melihatku membantu Ayu. Ngepel lantai, jawabku sekenanya karena aku tidak menyangka sifat wanita yang selama ini aku cintai ternyata sangat buruk. Kamu gak usah sok baik, Mas. Sebaiknya kamu periksa lagi tas mereka karena perhiasanku ada yang kurang. Gumam Ayu padaku. Aku segera bangkit dan kembali menatap ke arah Mama dan Claudia. Mereka terlihat marah padaku. Terbukti mereka malah membuang muka ke arah lain. Aku gak nyangka, ternyata sifat kamu itu gak jauh beda dari mamaku. Ucapku kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Claudia. Aku juga terlanjur kecewa dengan sikapnya Mama yang seakan menjualku demi kepentingan pribadinya. Kamu jangan belain dia terus dong, Mas, sewot Claudia. Sebaiknya kita pulang saja dari sini, Claudia. Sepertinya Adam sudah dipelet sama wanita itu, ajak Mama cepat. Pulang sih pulang, kembalikan dulu barangku yang masih ada sama kalian, sindir Ayu. Kembalikan, Mah, seruku malas. Aku sangat malu dengan kelakuan mereka berdua. Nih. Mama melempar kembali 2 buah kalung yang masih ada di dalam tasnya ke lantai. Aku dengan sigap memungut kedua benda tersebut. Dasar pelit, aku sumpahi miskin 7 turunan kamu, teriak Mama marah-marah pada Ayu. Kemudian dengan cepat Mama menarik tangan Claudia dan mengajaknya pulang. Brak! Mama juga membanting pintu rumah saat pergi. Benar-benar marah padaku karena membela Ayu. Sebenarnya aku bukan membela Ayu. Aku hanya tidak suka dengan sikap Mama dan Claudia yang seperti pencuri. Ayu bisa saja melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib atas dasar perampokan. Apa Mama dan Claudia tidak mikir kalau mereka ditangkap siapa yang akan membebaskan mereka nantinya? Ini aku menyodorkan kalung yang aku pungut tadi, kemudian diambil oleh Ayu. Tidak ada lagi senyum di wajahnya, yang ada hanya raut kecewa dan juga kesedihan. Setelah memberikan kalungnya, aku segera berlalu menuju ke dalam kamar. Pantas Ayu sangat marah.
Ternyata keadaan kamar yang biasa kami tempati seperti kapal pecah. Kenapa Mas? Kamu terkejut melihat kamar? Tanya Ayu yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Iya, maafkan kelakuan mamaku ya. Ucapku tulus. Jujur, aku tidak ingin jika kamu sampai berpisah dengan cara yang tidak baik. Aku juga nggak nyangka kalau selama ini kebaikan mama kamu hanyalah semu. Desis Ayu pelan. Biar aku saja yang membereskan. Lagian, Mbok Darmi juga sudah tidak ada kan? Tawarku. Ayu hanya mengangguk setuju. Aku kesini cuma mau ngambil ini Mas. Ayu menunjukkan buku nikah dan juga beberapa map yang berisi berkas penting lainnya. Aku tahu maksudnya kemana. Ayu ingin menggugatku ke pengadilan. Aku pamit Mas. Kemudian Ayu pun pergi tanpa membawa satu helai pun pakaiannya. Mungkin dia bingung mau ngambil pakaian karena semua baju sudah berhamburan di lantai juga tempat tidur. Sebelumnya aku juga mau minta maaf Mas. Ayu menghentikan langkahnya pas di sampingku. Tangannya menggenggam erat map yang dia pegang. Untuk apa? Tanyaku tanpa melihat ke arahnya. Pandanganku masih menuju ke arah kamar yang sangat berantakan. Maaf, gara-gara aku kehidupan kamu jadi berantakan. Aku tahu Mas, sebenarnya kamu baik. Kamu bersikap dingin padaku karena keadaan yang memaksa. Selama ini aku terlalu egois. Memaksamu untuk mencintaiku secara tiba-tiba. Memaksamu melupakan masa lalu yang sebenarnya mimpi masa depan kamu. Jika aku boleh jujur, aku sudah mencintai kamu sejak lama sebelum kita menikah. Makanya aku rela pergi selama 2 bulan untuk mengurangi berat badanku. Berharap agar kamu bisa berubah dan mencintaiku seperti aku mencintai kamu. Berharap bisa mempertahankan rumah tangga kita yang baru seumur jagung. Sebenarnya terlalu banyak harapan yang aku gantung pada kamu Mas. Makanya kecewaku dalam banget. Dadaku terasa berat saat Ayu mengungkapkan isi hatinya. Dia kecewa karena aku. Tidak ada kata-kata yang ingin aku ungkap balik padanya. Karena aku saja bingung dengan hati dan juga pikiranku sendiri. Itu saja Mas, aku pulang ya. Pamit Ayu padaku. Dia langsung berjalan tanpa melihat ke belakang lagi. Aku mencoba meraup semua oksigen yang ada di sini agar dadaku yang terasa berat menjadi ringan. Ada perasaan bersalah yang sangat besar pada Ayu. Tanpa menunggu persetujuannya, aku segera berbalik dan memeluknya dari belakang. Ayu hanya terkejut, tapi tidak ada perlawanan darinya. Maaf, ucapku tulus. Hanya kata ini yang bisa keluar dari mulutku saat ini. Aku berharap akan ada laki-laki yang beruntung yang bisa memilikinya. Laki-laki yang benar-benar tulus menerima Ayu apa adanya. Karena Ayu berhak bahagia atas cinta tulusnya itu. Sekitar 5 menit aku memeluknya. Aku pun mengurai pelukanku. Ayu menangis. Dia selalu begitu, menangis dalam diam. Tanpa mengucapkan apapun lagi, Ayu berlalu pergi dari hadapanku. Sekarang tinggal aku sendiri di sini. Sebaiknya aku segera merapikan kamar yang berantakan akibat ulah Mama dan Claudia. Andai Mama tidak memecat Mbok Darmi, aku tidak harus bersusah payah melipat selimut demi selimut tebal ini. Aku juga harus melipat semua baju dan merapikannya ke dalam lemari. Setelah semuanya selesai, aku berjalan ke dapur untuk mengambil sapu. Aku menyapu semua ruangan kamar, tidak ada yang ketinggalan dari pandanganku. Sampai akhirnya aku mengambil foto pernikahanku dengan Ayu yang sengaja dia pajang di kamar kami. Aku memandangi senyumannya yang tulus dan indah. Dia sangat bahagia saat itu, berbanding terbalik denganku yang murung dan sedih. Ah, andai saja Claudia bukan Lady Rose yang pernah berjasa dalam kehidupanku. Kembali aku mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu saat aku masih kuliah. Ketika itu, aku mengalami kecelakaan parah dan membutuhkan banyak kantong darah. Mama yang sama darahnya denganku, dengan tega menolak untuk mentransfusikan darahnya padaku. Alasannya karena dia takut jarum. Lucu sekali. Sampai akhirnya ada seseorang yang dengan rela setiap hari datang ke rumah sakit hanya untuk mendonorkan darahnya untukku. Kata beberapa perawat di sini juga wanita itu selalu menemaniku saat Mama dan Papa sibuk untuk bekerja. Selama seminggu aku koma di rumah sakit, selama itulah dia mencarikan pendonoran darah untukku. Dia bahkan menungguku waktu operasi. Padahal kedua orang tuaku saja sibuk dengan pekerjaan.
Kadang aku berpikir, apakah aku benar anak kandung mereka? Setelah aku mencari tahu siapa wanita itu, akhirnya aku tahu jika itu adalah Lady Rose, wanita yang selama ini mengisi hatiku. Walaupun via online, tapi dia begitu istimewa. Dan sejak itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjaganya dan mencintainya setulus hati. Aku meletakkan kembali foto pernikahanku dengan Ayu di atas meja. Kembali aku menyapu, sampai akhirnya aku menemukan sebuah kotak di bawah tempat tidur. Aku yang penasaran, segera berjongkok dan meraih kotak kayu tersebut. Aku melihatnya dengan mata menyipit. Apakah ini kotaknya Ayu? Tapi kenapa dia menyimpannya di sini? Padahal kamar ini masih luas jika hanya untuk menyimpan kotak kayu ini. Karena penasaran aku mencoba untuk membuka kotak tersebut. Mataku menyipit ketika melihat sebuah foto yang menempel di penutup kotak. Aku mengambilnya dan memperhatikan secara saksama Ayu dan Claudia. Mereka foto bersama. Kubalikan foto melihat ke sisi belakang. Februari 2014. Apakah mereka sahabat masa lalu?